Haleluya. Selamat hari Haleluya. Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Pantekosta. Kita peringati lagi Roh Kudus tercurah bagi kita semuanya. Mari siapkan hati memuji Tuhan. Nyanyikan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Allah yang kudus Kau Tuhan, Allah yang patut kami sembah dan kami puji. Terima kasih oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Engkau menyertai kami hari demi hari Tuhan. Kami mau pakai waktu yang ada ini untuk kami memuji, menyembah Engkau lebih lagi, menyenangkan hati-Mu lewat suara kami. Tuhan bekerja dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, lawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami nikmati rasakan jamahan-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini meski tidak seperti tahun-tahun yang lalu kita merayakan Hari Pantekosta di gereja dalam persekutuan, dalam perkumpulan. Tapi saudara-saudara percayalah, kuasanya tetap sama bagi kita. Haleluya. Kuasanya tetap sama, tercurah dimanapun kita berada. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Lagi
Tuhan. Nyata kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jaga tetap api itu menyala di dalam hati kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Api Pantekostaku kubiarkan menyala. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari memuji dengan sukacita. Di Pantekostaku punya, kubiarkan menyala. Api Pantekostaku punya, kubiarkan menyala, menyala, menyala. Selalu lagi api Pantekostaku. Api Pantekostaku punya, kubiarkan menyala. Haleluya. Api Pantekostaku punya, kubiarkan menyala, menyala, menyala. Selalu mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan yang pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati, di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih lagi, mendidih di hati, mendidih di hati. Haleluya, haleluya, amin. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Haleluya. Tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Sebab senjata perang kami bukannya dunia, Tetapi kuasa, yaitu kuasa. Sebab senjata perang kami bukannya dunia, tetapi oleh kuasa Roh Suci. Dia kuasa merobohkan tembok kota. Ya Dia berkuasa, ya Dia berkuasa. Dia kuasa merobohkan tembok kota. Hanya oleh kuasa sebab senjata perang kami. senjata perang kami bukannya dunia, tetapi Kuasa Roh Suci. yaitu kuasa. Sebab senjata perang kami bukannya dunia, tetapi oleh kuasa Roh Suci. Dia kuasa merobohkan tembok kota. Ya Dia berkuasa, ya Dia berkuasa. Dia kuasa merobohkan tembok kota. Hanya oleh kuasa Roh Suci. Haleluya. Biar api Pantekosta itu terus menyala, mendidih-didih di hati kita. Dan itu yang akan terus membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagi pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin saudara-saudara tadi masih duduk, bisa berdiri. Mari bangkit berdiri. Nyanyi dengan semangat. Api Pantekostaku kubiarkan menyala. Haleluya. 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 Nyanyi dengan semangat, nyanyi dengan sukacita. Sampai kau rasakan dia menjamah hatimu. Api Pantekostaku punya, kubiarkan menyala. Haleluya. Api Pantekostaku punya, kubiarkan menyala, menyala, menyala. Selama Api Pantekosta
kuasa Roh Suci, kita akan terus di bawah, kita akan terus dituntun kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan, biar apa yang kita dengar melalui firman-Nya terus menguatkan kita, terus membangkitkan iman kita, terus membawa kita semakin dewasa, semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhi kami. Haleluya. 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 Roh Kudus, haleluya. Keadilan
Kami perlu Roh Kudus-Mu. Datang lagi, segarkan kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. haleluya. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Walau saat ini kami beribadah di tempat kami masing-masing, kami percaya jamahan-Mu berlaku bagi setiap hati yang rindu menyembah Engkau. Rindu akan jamahan-Mu, Roh Kudus. Datanglah, segarkan kami lagi umat-Mu. Bangkitkan lagi semangat kami, bangkitkan lagi cinta kami kepadamu Tuhan. Bangkitkan roh kami lagi Tuhan. Roh yang rindu terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bekerja lebih lagi Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam setiap hati kami masing-masing sampai kami merasakan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan diisi oleh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu
menjadi kekuatan bagi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu, bahkan setiap kami Tuhan urapi, sehingga firman yang akan disampaikan jatuh di tanah yang baik dalam setiap hati kami masing-masing. Kami buka hati kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkarya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari diturunkannya, dicurahkannya Roh Kudus kepada kita orang-orang yang percaya. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 sejak hari kebangkitan Yesus. Dan kalau dihitung dari hari kenaikan Yesus ke sorga, maka dia adalah 10 hari setelah hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan dikatakan pada hari Pentakosta itu semua orang percaya. Terjemahan Indonesia Lama dan King James Version di situ dipakai kata mereka, they, mereka. Mereka atau they ini ya adalah kurang lebih 120 orang murid yang berkumpul atau yang berdoa bersama-sama sejak dari hari di mana Yesus naik ke sorga sampai kepada hari Pentakosta itu. Jadi mereka dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia Baru itu adalah, atau orang-orang percaya dalam terjemahan Alkitab Indonesia Baru, terjemahan Indonesia Baru itu adalah mereka atau orang-orang 120 orang murid-murid yang bersama-sama berdoa sejak dari hari kenaikan Yesus ke sorga sampai kepada hari Pentakosta, hari yang ke-50. Disebutkan Alkitab bahwa mereka atau semua orang percaya 120 orang murid-murid itu dengan satu hati. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, bahasa Indonesia Baru. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan semua orang percaya itu atau mereka itu dengan one accord. Jadi one accord ya, satu sehati, sepikiran. Jadi orang-orang percaya atau 120 orang murid-murid itu bersehati, dengan sehati. Mereka berkumpul di satu tempat, one place ya. Jadi mereka 120 orang murid-murid dengan bersehati, one accord, berkumpul di one place ya, satu tempat. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu saudara-saudari ya, bagaimana mereka bersehati, bagaimana mereka bertekun dalam doa bersama-sama sejak hari di mana Yesus naik ke sorga sampai hari yang ke-50 atau 10 hari sesudah itu. Mereka setiap hari ya, mereka berkumpul berdoa bersama-sama dengan sehati, dengan tekun. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya kesehatian dan ketekunan kita untuk bersama-sama berdoa, memohon Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita.
Jadi semua kita Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, orang-orang percaya harus ada dalam kesehatian. Kita harus ada dalam one accord, ya, satu pemahaman atau satu tujuan yang sama, satu pikiran yang sama, bahwa kita meminta untuk dipenuhi Roh Kudus. Kita harus dengan ketekunan yang sama, sehingga kita akan bersama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ada yang berbeda, ya, yang kita lihat di sini pada hari Pentakosta itu tentu tidak hanya 120 orang murid-murid yang mendengar janji dari Bapa untuk mereka menunggu sampai dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentu lebih dari 120 orang yang mendengar janji itu atau mendengar perintah Tuhan Yesus untuk mereka membuka hati mereka menunggu sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi hanya 120 orang yang bersehati. Hanya 120 orang yang bertekun. Jadi saya tadi katakan bahwa kita jemaat Tuhan, kita harus bersehati, harus tekun dalam doa kita bersama-sama. Kita sehati sama-sama, kita ya satu hati bersatu untuk memohon Roh Kudus memenuhi kita, sehingga sama-samalah orang yang bersehati berdoa minta Roh Kudus. Orang yang bertekun itu merekalah, kitalah yang akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau ada yang tidak bersehati, ada yang tidak tekun, tentu saja dia tidak menerima pencurahan Roh Kudus itu. Seperti hari Pentakosta, yang menerima pencurahan Roh Kudus itu adalah mereka, murid-murid yang bersehati, yang tekun. Puji Tuhan. Kalau kemudian kita maju lagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, bahwa kita melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan Bapa. Beberapa kali Yesus menyatakan janji bahwa kita orang-orang percaya akan dipenuhi Roh Kudus. Setelah dia naik ke sorga, maka dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Bahkan sebelum kedatangan Yesus pun, ya, beberapa ratus tahun sebelumnya, Nabi Yoel pernah berjanji, menyatakan janji Allah kepada kita bahwa kita semua akan dipenuhi Roh Kudus. Dan janji itu digenapi, dipenuhi, diberikan pada hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta adalah hari di mana kita menerima janji Bapa. Kita menerima Roh Kudus, kita dipenuhi, Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Yang saya mau katakan di sini, di poin saya yang kedua ini adalah bahwa Tuhan, apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi, pasti akan ditepati. Firman Tuhan itu ya dan amin, tidak akan meleset. Kalau perkataan kita, rencana kita, itu bisa meleset Bapak Ibu sekalian, siapapun kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, dirancangkan, dijanjikan oleh Tuhan, tidak akan meleset. Apapun waktunya, apapun kondisinya, apapun tantangannya. Kalau Tuhan berkata ya, itu akan ya. Kalau Tuhan berkata tidak, itu akan tidak. Kalau Tuhan berkata dia berikan Roh Kudus, maka dia akan berikan Roh Kudusnya. Lalu saya maju lagi pada hal yang berikut, bahwa mereka dipenuhi. Jadi 120 orang murid-murid yang bersehati, yang tekun itu berdoa bersama-sama, itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita bersehati, tekun, berdoa bersama-sama, maka kita akan dipenuhi Roh Kudus bersama-sama. Tidak ada dalam kesehatian, ketekunan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya baca ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, Kisah pasal 2, kembali lagi Kisah pasal 2. Tiba-tiba ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan
setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka terjadilah ada akibat, ada tanda, ada sesuatu yang terjadi ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akan ada yang terjadi, ada akibat, ada tanda, ada pekerjaan, ada hal-hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memenuhi kita itu. Jadi bukan pekerjaan itu lebih dulu, ya, jadi Roh Kudusnya yang lebih dulu, bukan tanda itu lebih dulu. Jadi yang lebih penting, lebih utama dari pekerjaan, dari tandanya adalah pribadi Roh Kudus itu dulu. Roh Kudus memenuhi kita orang-orang percaya dan Roh Kudus bekerja. Ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan, ada akibat, ada tanda dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kepada mereka perkataan-perkataan dalam bahasa-bahasa lain. Alkitab mencatat bahwa mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi ada perkataan-perkataan dalam bahasa-bahasa lain. Roh Kudus memberikan perkataan-perkataan dalam bahasa-bahasa lain, bukan bahasa yang mereka biasa pakai, bukan bahasa yang mereka mengerti. Mereka tidak tahu, tidak mengerti bahasa apa itu. Perkataan mereka itu mereka tidak tahu, ya, bahasa apa yang sedang mereka pakai. Karena bahasa itu atau perkataan itu bukan berasal dari pengetahuan mereka, bukan berasal dari kebiasaan mereka, tetapi bahasa itu berasal dari Roh Kudus. Jelas sekali ayat Alkitab katakan, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika Roh Kudus, setelah Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus itu akan bekerja. Maka Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lain. Jadi itu bahasa perkataan berasal dari Roh Kudus, bukan bahasa yang berasal dari kita, bukan bahasa yang kita kuasai, bahasa yang kita pakai selama ini, tapi bahasa yang berasal dari Roh Kudus. Lalu kalau kita bahas tentang bahasa itu, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, maka ada tanda, ada akibat, ada pekerjaan roh yang terjadi atau dikerjakan pada mereka, pada kita yang dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda awalnya, akibat awalnya, pekerjaan awal Roh Kudus itu yang memenuhi kita adalah Roh Kudus memberikan kita bahasa-bahasa, perkataan-perkataan dalam bahasa yang diberikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberi kita bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa asing, bahasa yang kita bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Roh Kudus. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa dalam bahasa tersebut disebutkan, ya, tentang bahasa itu kita memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-11 dari Kisah pasal 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi dalam bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan, bahasa-bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita yang dipenuhinya adalah untuk memuliakan Tuhan. Menceritakan dalam bahasa itu, dalam perkataan itu, kita memuliakan Tuhan, kita berbicara, kita berkata-kata tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi kita bicara dengan kata-kata yang diberikan Roh Kudus itu, dengan bahasa-bahasa yang diberikan Roh Kudus itu tentang perbuatan besar Allah. Apa yang Allah buat bagi kita, apa yang Allah buat bagi orang percaya. Setelah Roh Kudus memenuhi kita, maka Dia akan memberikan tanda atau akibat awal atau pekerjaan awal yang dilakukan Roh Kudus yang memenuhi kita itu, yaitu Dia memberikan kepada kita bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa asing, di mana
lewat bahasa itu, dengan bahasa itu kita menceritakan, memberitahukan pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dilakukan Allah. Kalau kita melihat membandingkan dengan peristiwa di mana orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ambil contoh Kornelius. Kornelius bersama sanak saudara dan sahabat-sahabatnya ketika ya Rasul Petrus datang lewat penglihatan ya baik kepada Kornelius maupun Rasul Petrus, maka ya singkat cerita Rasul Petrus bicara tentang Yesus dan diterima oleh Kornelius, dan kita lihat bahwa Roh Kudus memenuhi Kornelius, sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Dan setelah Roh Kudus memenuhi mereka, maka mereka berbicara dengan bahasa roh, bahasa asing. Jadi kita melihat bahwa seorang yang dipenuhi Roh Kudus, maka ada tanda, ada pekerjaan awal, ada akibat awal yang ada pada dia, yaitu dia diberikan bahasa roh, bahasa asing, bahasa yang diberikan Roh Kudus, dan dalam bahasa perkataan itu dia memuliakan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu sekalian. Lalu saya sampai kepada hal atau poin ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka tentu ada pekerjaan, ada perbuatan, ya ada karya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dimulai tadi dengan karya awal, yaitu Roh Kudus memberikan bahasa, perkataan Roh Kudus kepada kita. Dan itu adalah karya awal, pekerjaan awal, akibat awal dari dipenuhi Roh Kudus. Tanda dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Kalau kita baca Kisah pasal 1, Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus turun, maka Roh Kudus itu akan memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Jadi ada kuasa, ada power, ya, ada dunamis, ada kekuatan, ada kesanggupan, ada keperkasaan yang akan kita terima. Jadi dengan kekuatan itu, dunamis itu, ya, dari dunamis ini muncul kata dinamo, muncul kata dinamit, ya, ada kekuatan, ada kemampuan. Ada pekerjaan, ada karya yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. Itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena Roh Kudus itu akan berkarya, akan memampukan, menyanggupkan kita, membuat kita perkasa, membuat kita sanggup, hebat. Ada tenaga, ada kekuatan, ada kesanggupan yang akan diberikan Roh Kudus. Ada pekerjaan yang Roh Kudus kerjakan bagi kita orang-orang yang dipenuhinya. Kalau kita coba menuliskan, ya, mendaftarkan apa yang dibuat oleh Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, ketika dia memenuhi orang-orang percaya, 120 orang murid pada saat itu. Mari kita baca Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada murid-murid pada waktu itu, khususnya kepada Rasul Petrus, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga membuat orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang diberitakan, disampaikan Rasul Petrus, itu menerima firman Tuhan itu. Jadi Roh Kudus yang memenuhi kita, memenuhi gereja, akan membuat kita sanggup, kita berani menyampaikan firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga, Roh Kudus yang sama akan membuat orang yang mendengar firman, kesaksian yang kita sampaikan, menerima kesaksian itu, percaya. Disebutkan di sini mereka memberi diri mereka dibaptis, dan jumlah mereka yang mempercayai, menerima perkataan, menerima kesaksian, menerima firman Tuhan itu 3.000 orang. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Roh Kudus memenuhi Petrus, setelah Roh Kudus memenuhi 120 orang murid-murid, maka Roh Kudus berkarya. Roh Kudus memakai
murid-murid. Jadi bukan hanya Roh Kudus bekerja sendiri. Roh Kudus memakai orang-orang yang dipenuhinya. Jadi ketika kita sampai kepada hari Pentakosta, maka kita akan melihat bagaimana Roh Kudus yang memenuhi kita. Dia berkarya di tengah-tengah kita. Dia memakai kita. Jadi ada sinergi antara kita dan Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita mampu, tapi Roh Kudus juga pakai kita. Dia memakai kita, Bapak Ibu sekalian, untuk bersama-sama melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan yang pertama, saya kembali lagi bahwa ada kemampuan memberitakan firman. Dan firman yang kita beritakan itu diterima. Adanya orang-orang yang percaya. Yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat Kisah pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Roh Kudus membuat orang-orang yang dipenuhinya itu disukai oleh semua orang. Mengapa mereka disukai? Tentu karena perbuatan, sikap. Tentu kita disukai, ya. Titik tolak atau apa hal utama mengapa kita disukai adalah karena sikap kita, perbuatan kita. Kita lihat catatan dalam Alkitab bahwa Roh Kudus itu membuat orang-orang yang dipenuhinya, orang-orang yang percaya itu mempunyai kemurahan hati. Mereka adalah orang-orang yang murah hati, rela berkorban. Bukan mencintai diri sendiri, bukan orang yang kikir, bukan orang yang pelit. Mereka adalah orang-orang yang mau berbagi, membagi apa yang mereka punya kepada orang lain. Dan ini menjadikan mereka disukai oleh semua orang. Belum lagi sikap-sikap lain yang dikerjakan Roh Kudus di dalam orang-orang yang dipenuhinya. Galatia pasal 5. Mari kita maju kepada Galatia pasalnya yang kelima. Ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Kita lihat di situ Bapak Ibu sekalian, dikatakan Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang disebut buah roh. Perbuatan sebagai hasil dari Roh Kudus yang memenuhi kita, yang ada di dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan berikutnya sampai pada penguasaan diri. Inilah yang membuat anak-anak Tuhan yang dipenuhi, anak-anak Tuhan yang disertai Roh Kudus itu disukai semua orang. Karena ada perbuatan-perbuatan buah roh yang didapati pada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Roh Kudus yang memenuhi kita, dia akan bekerja. Membuat kita menjadi orang yang mengasihi, membuat kita menjadi orang yang bersukacita, membuat kita menjadi orang yang lemah lembut, membuat kita menjadi orang yang sabar, membuat kita menjadi orang yang murah hati, membuat kita menjadi orang yang tidak cinta diri sendiri. Kalau kita lihat dunia, Alkitab mencatat bahwa di hari-hari terakhir orang akan mencintai diri sendiri. Tapi Roh Kudus yang memenuhi kita, dia akan menghasilkan perbuatan di mana kita mencintai sesama kita. Kita tidak mencintai diri kita sendiri saja, tapi kita mencintai sesama kita. Kita mencintai Tuhan kita. Itu akan dikaryakan, dikerjakan Roh Kudus bagi kita. Jadi gereja yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah roh, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu menjadi teladan bagi dunia, di mana perbuatan itu dicari oleh dunia, di mana perbuatan itu disenangi oleh dunia. Karena ada kemurahan di situ, ada sukacita di situ, ada kelembutan di situ, ya, ada penguasaan diri di situ. Dunia bisa bercermin, dunia bisa mencontohi, menteladani pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang dikerjakan, dihasilkan roh kepada orang yang dipenuhinya. Haleluya.
Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Kisah pasal 2 ayat 43, Kisah pasal 2 ayat 43 saya bacakan. Kisah pasal 2 ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi Roh Kudus yang memenuhi murid-murid itu mengerjakan mujizat, tanda-tanda. Roh Kudus memakai rasul-rasul. Tadi saya katakan di atas ya, bahwa Roh Kudus tidak bekerja sendiri. Dia akan mengajak kita. Dia akan bekerja melalui kita. Justru dia ada di dalam kita untuk memenuhi kita, untuk memperlengkapi kita sehingga kita bisa dipakainya untuk melayaninya. Dan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus akan bekerja melalui kita, melakukan mujizat, tanda-tanda heran. Kita berdoa biar Roh Kudus yang memenuhi kita itu mengerjakan mujizat di tengah-tengah kita, tanda-tanda heran. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Ada mujizat, ada tanda heran, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kisah pasal 4 ayat 31. Pekerjaan Roh Kudus yang berikutnya, Kisah pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pada waktu itu ada tantangan ya, ada persoalan, ada masalah yang terjadi di dalam yang dihadapi gereja, di mana mereka dilarang untuk memberitakan Yesus. Dan tentu ini menjadi tantangan, persoalan yang harus dihadapi gereja. Dan bagaimana Tuhan bekerja untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana? Maka dikatakan Alkitab bahwa Roh Tuhan memenuhi mereka dan diberi kepada mereka keberanian memberitakan Injil. Roh Kudus memberi kita keberanian memberitakan firman. Lalu dari ayat ini saya mau mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Ini kan tadi saya sampaikan ada tantangan, ada hambatan. Tapi Roh Kudus memberi keberanian untuk memberitakan Injil. Artinya Roh Kudus memberikan jalan keluar. Roh Kudus memberikan kepada kita orang-orang yang dipenuhinya, pembelaannya, jalan keluar. Jadi ada masalah, tapi Roh Kudus akan beri jalan keluar pada kita. Ada tantangan, ya kita sedang menghadapi kesukaran, menghadapi ya keadaan seperti yang sedang kita hadapi. Tapi Roh Kudus pasti akan memberi kita jalan keluar. Seperti apa jalan keluarnya? Ada di dalam rancangan Roh Kudus. Dia sudah tahu. Dia tidak gagap begitu Bapak Ibu sekalian ya, tidak punya pengalaman begitu menghadapi keadaan seperti ini. Roh Kudus sudah tahu. Roh Kudus punya jalan keluar bagi kita. Dia akan bekerja sehingga membuat kita bisa melewati tantangan kita, mampu menang terhadap setiap persoalan masalah kita. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari bahwa Roh Kudus yang memenuhi kita, dia akan bekerja. Jadi kita tidak hanya meminta Roh Kudus memenuhi kita dan kita berbahasa roh dan selesai. Bukan, itu hanyalah tanda awal. Pekerjaan mula-mula, akibat mula-mula dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak hal yang akan dikerjakan Roh Kudus. Dan kita butuh pekerjaan Roh Kudus itu. Dia akan memampukan, dia menyanggupkan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk melayani. Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. Kita hidup dalam kehendak Tuhan, kekudusan. Kalau tanpa Roh Kudus, kita bertanya bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana ya seorang itu bisa berubah tingkah lakunya? Roh Kudus akan mengubah. Jadi kita butuh Roh Kudus itu karena begitu banyak perbuatan, karya yang dia kerjakan di tengah-tengah kita. Dia beri kita kemampuan untuk kita sampai kepada seluruh kehendak Tuhan itu. Dia beri kita kemampuan melaksanakan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia berikan kita kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan. Dia beri kita kemampuan untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dia beri kita kemampuan mengatasi setiap tantangan persoalan kita. Dia hiburkan kita. Jadi begitu banyak hal yang dikerjakan Roh Kudus. Ya kita memperingati hari Pentakosta bukan hanya ya Roh Kudus memenuhi kita dan selesai. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana karya Roh Kudus. Saya percaya bahwa karya Roh Kudus itu akan terus
terus sampai Yesus datang. Artinya hari ini kita masih akan melihat bagaimana karya Roh Kudus. Mari kita sama-sama meminta. Bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam kita? Langkah awalnya kan dipenuhi dulu dengan Roh Kudus. Kita jangan bicara karya Roh Kudus kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, baru kita bicara bagaimana Roh Kudus memberi bahasa roh, bagaimana Roh Kudus memberi karunia roh, bagaimana Roh Kudus memberi buah roh, bagaimana Roh Kudus memberi mujizat, bagaimana Roh Kudus memberi jalan keluar, bagaimana Roh Kudus membantu menolong gereja Tuhan, orang-orang percaya mengatasi setiap tantangan. Hal ini akan membuat kita menyadari betapa penting, betapa perlunya kita pencurahan Roh Kudus itu. Dan kalau kita menyadari, Bapak Ibu sekalian, kita sadar ya bahwa Roh Kudus ini sangat kita perlukan, karena pekerjaan-pekerjaan roh yang kita harapkan terjadi di tengah-tengah kita. Maka marilah kita sama-sama berdoa. Marilah kita sama-sama memohon supaya kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Saya akhiri dengan Kisah pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Allah. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ada pertolongan, ada penghiburan, ada pekerjaan Roh Kudus, ada karya Roh Kudus. Dan semua itu akan Roh Kudus lakukan ketika Dia datang, ketika Dia memenuhi kita. Semuanya itu karya, pertolongan, penghiburan, pekerjaan Roh Tuhan, itu kita akan dapatkan, kita peroleh ketika Roh Kudus memenuhi kita. Maukah kita dipenuhi Roh Kudus? Dan kalau kita mau, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Setelah firman Tuhan ini saya akhiri, kita akan sama-sama berdoa. Dan saya mengajak kita ya untuk terus melanjutkan doa kita. Bukan hanya sampai video ini selesai, tapi silakan Bapak Ibu sekalian teruslah meminta. Pakailah waktu kita berdoa, karena ketika kita berdoa, maka Roh Kudus akan datang memenuhi kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan melihat karya Roh Kudus ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, tinggal, diam di dalam kita. Dan karya Roh Kudus itu, kehadiran Roh Kudus itu, kita bisa dapatkan ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Berdoa dengan kerinduan, kehausan. Berdoa dengan pengertian bahwa kita butuh Roh Kudus. Berdoa dengan iman, berdoa dengan tekun. Mari kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama dipenuhi oleh Roh Tuhan. Karena sama-sama kita bersehati untuk memohon supaya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku
di sorga, bahwa sebelum Engkau datang, sebelum Yesus Kristus datang, maka kami gerejamu akan dipulihkan. Karena itu kami perlu Roh Kudus untuk mengembalikan apa yang sudah hilang dari gerejamu dalam hal kebenaran, dalam hal kekudusan, dalam hal kedewasaan gerejamu. Karena itu kami mohon supaya Roh Kudus datang dan memenuhi kami, memimpin kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu, karena tanpa Roh Kudus kami tidak mampu, kami tidak sanggup untuk semakin maju, mencapai kedewasaan, mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Karena itu Roh Kudus datanglah, penuhilah kami semua. Yesus, baptislah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus itu memimpin kami, supaya Roh Kudus itu menolong kami, menyampaikan kami, membawa kami kepada gereja yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami mau mengikuti apa yang dikehendaki Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau melihat kebutuhan kami, kerinduan kami untuk Roh Kudus itu, maka Engkau akan memberikan Roh Kudus, memenuhi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami Tuhan, sepanjang hari yang kami akan lewati. Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan di dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam pelayanan. Berkati para orang tua yang ada, suami istri yang ada. Berkati Tuhan Yesus anak mudamu, remaja yang ada. Berkati juga anak-anak kami semua Tuhan, dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dan kami percaya mujizat-Mu terjadi, pemeliharaanmu ada bagi kami semua orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang menaikkan doa permohonan dalam ibadah kami ini, sama-sama kami mohon belas kasihan Tuhan, dengan iman percaya kami minta dalam nama Yesus, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi permohonan kami dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan baik bagi kami, dan dengan penyertaan Tuhan itu, maka kami Tuhan akan melewati hari-hari kami, dan kami akan Tuhan Yesus bisa Tuhan melewati setiap kesukaran, karena ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai kami. Kami mohonkan berkat-berkat daripada Tuhan. Kami mau terima dengan iman kami berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.